Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. Ibu. Selamat siang kembali. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Iya, Saya ingin silakan. wawancara terkait dengan bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin gitu ya. Iya. Dan saya juga nantinya tentu akan mengambil banyak pelajaran dari wawancara tersebut gitu ya. Iya. Nah, karena memang ini merupakan tugas dari CGP. Iya. Baik, langsung Ibu ya. Iya, silakan. Nah, selama ini nih di lembaga yang Ibu pimpin, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya merupakan kasus dilema etika dan dilema moral? Ya, kasus seperti ini tiap sekolah pasti kerap terjadi dan itu membuat dilema kepada setiap untuk mengambil keputusan. Dalam mengidentifikasi kasus ini tentu dilihat dari masalah yang terjadi. Masalahnya semua benar jika bersinggungan dengan moral dan etika. Karena kasus-kasus ini tidak ada yang harus disalahkan. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan nih di sekolah Ibu, terutama yang memang kasus ini di mana keduanya penting dan memang harus didahulukan? Ya, saya memutuskan dalam setiap pengambilan kasus ini seperti ini dilihat dari kepentingan atau urgensi. Lalu sisi yang lebih sedikit madaratnya dan tidak menimbulkan banyak pertentangan di akhir. Intinya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi meminimalisir hal-hal yang yang dirugikan. Oke. Baik Ibu. Nah, dalam mengambil keputusan nih, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa nih yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan selama ini adalah berpikir, tidak mengikuti naluri perempuan. Karena kalau perempuan memang kayak gitu. Iya. Karena memang perempuan itu selalu mendahulukan perasaan. Saya berpikir bolak-balik, lalu melihat sisi yang sedikit menurutnya dan mengajak orang lain berdiskusi yang memang dia lebih dewasa. Kemudian supaya memberikan saran dan masukan. Artinya dalam hal ini saya melakukan kolaborasi, tidak mementingkan diri sendiri. Gitu. Oke, betul itu ya. Jadi mengatur kolaborasi dan tidak mengedepankan ego. Iya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini yang memang menurut Ibu dianggap efektif dalam mengambil keputusan? Ini dilakukan dengan diskusi, tidak gegabah dan melihat dari segala aspek baik dan buruknya dalam mengambil keputusan itu. Tidak gegabah ya. Iya. Mengambil dari segala aspek. Iya. Itu menurut Ibu memang hal yang menganggap efektif gitu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Ibu, tentu dalam setiap mengambil keputusan akan ada tantangan nih. Apa yang menurut Ibu yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Nah, tiap ada mengambil keputusan pasti ada tantangan. Nah, tentu ada tantangannya yang sangat kuat ialah egois dari diri sendiri itu yang tadi itu yang selalu muncul, dan ada juga tantangan dari luar, bisa juga pengaruh dari lingkungan. Ya. Kemudian atau bisa juga dari keluarga. Iya, masalahnya. Tapi tetap saya berusaha meminimalisir hal tersebut dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, apakah Ibu dalam setiap mengambil keputusan nih memiliki jadwal tertentu atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil setiap mengambil keputusan? Nah, itu tergantung situasi kasus yang dihadapi. Kalau memang kasus tersebut tidak harus segera diselesaikan atau urgen, tapi maka saya dengan segera masukkan. Tapi kembali lagi harus dipikirkan kembali apa yang harus matang, memberi keputusan itu harus matang, tidak boleh gegabah. Kalau kasus yang sebaliknya masih membutuhkan banyak waktu, saya buat jadwal sambil saya berdiskusi dan berpikir dengan jernih. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Kalau yang mendesak harus segera dilakukan, maka harus cepatnya. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, apakah dalam setiap mengambil keputusan ada faktor-faktor yang menjadi pendukung atau yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Tentu saja ada. Siapa saja barangkali? Terutama di sini yang paling utama sebagai pimpinan saya adalah pengawas sekolah. Kalau ada kasus apa saja yang tidak bisa diselesaikan, kita berdiskusi dengan pengawas, kemudian di sekolah dengan komite atau guru-guru.
yang berkaitan apa itu masalah. Oh, betul betul. Jadi semuanya diajak Diajak diskusi. iya, Ya, diajak oke. diskusi. Nah, iya betul. Jadi itu yang menjadi pembantu gitu ya untuk Iya, dalam iya, mengambil iya. keputusan. Nah, yang terakhir nih Ibu, dari wawancara kita nih, apakah ada pembelajaran yang Ibu petik gitu ya dari Iya. dari wawancara kita dari Ya, awal sampai akhir? dari diskusi kita ini saya mengambil pelajaran sangat banyak sekali. Yang pertama kita harus bijaksana, tidak gegabah, selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder yang kita punya gitu. Untuk ada tidak mendapatkan ego, yang penting tidak egois kita itu sebagai seorang pimpinan gitu. Baik, terima kasih Ibu dan ternyata memang bermanfaat sekali gitu ya wawancara ini dan semoga saya bisa banyak menimba ilmu dari kepemimpinan yang Ibu ambil jika saya nanti menjadi seorang pemimpin. Terima Iya, kasih, Ibu, iya, sama-sama. atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu Baik. selalu sehat. Amin, Dan sehat. kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Iya, Jadi terima amin. kasih ya, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi Iya Ibu, wabarakatuh. terima kasih waktunya. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah menunggu Ibu. Nggak apa-apa. Kebetulan saya ada tugas nih dari CGP harus mewawancarai dan saya juga sambil menimba banyak ilmu dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusan di lembaga yang Ibu pimpin. Ya, baik. Yuk kita mulai Ibu ya. Bisa dimulai. Baik. Nah, Ibu, bagaimana nih selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan di dalamnya ada kasus dilema etika dan dilema moral? Di dalam mengidentifikasi kasus-kasus tentang yang di dalamnya ada dilema etika, saya menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kasus-kasus yang telah saya identifikasi. Baik. Nah, selama ini bagaimana nih Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama kasus-kasus di mana memang dua kepentingan itu sama benar dan memang harus dilindungi. Nah, bagaimana cara memutuskannya Ibu? Cara memutuskannya untuk saya, jadi saya harus mempertimbangkan dulu tentang kasus itu, harus lebih sabar, harus lebih matang, bagaimana caranya yang baik supaya tidak ada yang Oh dirugikan. iya, betul-betul Ibu. Jadi harus matang dan memang dilihat dari mana sisi sedikit yang dirugikan. Iya, betul. Oke Ibu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil selama ini dalam mengambil keputusan? Di dalam mengambil keputusan, saya harus mengidentifikasi dulu tentang kasus tersebut, misalnya pengujian kebenaran atau mengumpulkan fakta-fakta atau menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus itu atau di dalam situasi itu, kemudian mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan di situasi itu. Luar biasa sekali ya Ibu langkah-langkahnya. Baik Ibu, selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini menurut Ibu efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Oh ya, yang menurut saya yang efektif itu yang barusan. Jadi tentang harus ada dulu pengujian, ada dulu mengumpulkan fakta-fakta dan lain sebagainya yang seperti saya tadi sebutkan di nomor 3. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya nih Ibu, hal apa saja nih selama Ibu dalam mengambil keputusan yang menjadikan tantangan gitu ya? Bagaimana? Apa saja? Tantangan buat saya, tantangan dari dalam juga tantangan dari luar. Tantangan dari dalam, saya harus mempertahankan ego saya. Jadi supaya dalam mengambil keputusan itu harus didasari dengan rasa sabar dan rasa empati, rasa bijak, rasa adil. Kemudian dari sisi luar, misalkan dari faktor luar, ada orang-orang yang menyuruh atau berbicara harus begini-begini tanpa memperhitungkan kebijakan atau tanpa memperhitungkan kebenaran keputusan tersebut. Betul. Jadi dua faktor ya Bu ya, faktor Iya. dalam dan faktor luar. Iya. Oke Ibu, selanjutnya nih dalam mengambil keputusan, apakah ada jadwal tertentu atau ada penyelesaian yang memang
di sana itu didasari dengan prosedur seperti apa gitu ya dalam mengambil keputusan? Apakah ada Oh, iya. jadwal atau seperti apa? Penyelesaian kasus-kasus yang telah saya alami, saya tidak mempunyai jadwal tertentu, tetapi kalau ada kasus saya segera putuskan, tapi sebelum diputuskan harus ada dulu penelitian seperti tadi, kemudian ada musyawarah, kemudian bagaimana caranya supaya hasil keputusan ini tidak merugikan satu pihak atau juga tidak sembarangan, jadi tidak gegabah gitu, tidak tergesa-gesa. Jadi dalam mengambil keputusan ibu sudah laksanakan, tetapi melalui prosedur yang tadi ya, Iya. mengidentifikasi dan musyawarah. Iya, gitu ya, musyawarah bersama. yang lebih diutamakan. Oke ibu. Nah selanjutnya ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang memang membantu dalam mengambil keputusan gitu? Yang paling membantu untuk mengambil keputusan buat saya hanyalah musyawarah itu. Siapapun yang diajak musyawarah, misalnya di sekolah kan ada guru, di sekolah juga ada komite. Kalau komite diperlukan, pasti kan datang, pasti saya musyawarahkan bersama. Hasil keputusan, bagaimana hasilnya, tetap harus matang, tidak boleh merugikan satu pihak. Jadi harus bijaksana juga, karena kalau dalam kasus dilema etika itu harus sematang-matangnya. Betul, luar biasa sekali. Terakhir nih ibu, dari semua yang kita bicarakan nih, dari wawancara pertama sampai yang barusan gitu ya, apakah ada pembelajaran yang ibu ambil gitu atau masukan atau apalah dari pembicaraan kita sama ini? Ya, tentu saja ada pembelajaran, banyak sekali pembelajaran yang didapat untuk saya. Contohnya seperti, jadi pemimpin itu saya harus lebih sabar, harus lebih bijak, harus lebih matang dalam memutuskan sesuatu. Pokoknya harus lebih yang bersifat positif. Luar biasa sekali ibu, ternyata memang sebagai seorang pemimpin itu kita betul-betul harus adil, harus bijak, tidak gegabah, dan utamanya kita harus banyak bermusyawarah. Betul. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga saya juga bisa mengadopsi dari keputusan yang ibu ambil gitu ya, dari keputusan yang ibu ambil, dan semoga bermanfaat juga wawancara kali ini, dan Amin. tentunya terima kasih atas waktunya ibu. Sama-sama. Terima kasih ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.